Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita agar kita bisa menambah kuota kebaikan di sela-sela hidup kita, di mana terus makin berkurang lagi hidup di dunia ini. Yang pertama adalah banyak-banyak mengingat kematian. Ketika orang mengingat kematian, dia akan senantiasa banyak berbuat kebaikan, takut akan mati. Kenapa? Karena yang namanya orang hidup di dunia itu pasti takut mati, betul? Ibu semua di sini ada yang berani mati? Ada yang udah siap? Kenapa takut? Masih banyak dosa. Ya, masih banyak dosa, belum cukup amal. Betul, jawabannya memang seperti itu. Tapi yang paling penting, kenapa kita takut mati? Karena kita tidak tahu kehidupan setelah mati. Maka kita takut. Andaikan kita semua takut kehidupan setelah mati, ya, itu pasti semuanya kita akan mempersiapkan. Kalau kita tahu, justru juga kita suka akan mempersiapkan. Oh, ternyata nanti misalkan contoh ya, nanti kalau misalkan mati, oh ternyata nanti mati ada mobil di kuburan. Gitu kan, contoh, pasti dipersiapkan, dibawa bensin di kuburan, ya enggak? Iya enggak? Iya, tapi enggak begitu, enggak ada yang tahu kehidupan setelah mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak mengingat kematian. Karena apa? Kullu syai'in alamah. Segala sesuatu ini adalah tanda-tanda, Bu. Mati pun ada tanda-tandanya. Dulu badan, Masya Allah, segar bugar, kekar badannya. Tapi makin lama, ya Allah, Bu, aduh, makin peot. Dulu ibu-ibu, mohon maaf, banyak lesung bibitnya ada 1, 2. Manis kalau lagi senyum, Masya Allah. Giliran udah tua, lesung bibitnya 12. Sini, banyak banget ya. Ya nggak ada yang bisa tahu, Bu. Betul ya, meninggal ya. Ibu kalau udah meninggal, kalau udah ngelihat kain kafan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Udah dikafani, bisa kita ambil HP terus selfie. Terus update di media sosial. Udah nggak bisa. Yang kita harapkan hanyalah an-nasu bisifatihil ghalibah. Sakaratul maut dalam keadaan husnul kha. Maka manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa ibadah, insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan ibadah. Kan banyak kita lihat di Tebet kemarin, saya lihat di media sosial ada orang lagi sholat. Ya, sujud tiba-tiba langsung meninggal. Allah, indah nggak? Indah nggak? Di Jawa Timur ada qari sedang baca Quran. Ya, kemudian dia bacakannya surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus surat Al-Mulk dibaca. Ketika sedang qari, Masya Allah, Allah angkat nyawanya. Allah ambil rohnya. Indah nggak? Indah. Maka luar biasa, ketika manusia itu dicabut sesuai dengan kebiasaannya, maka senantiasalah kita berbuat baik. Agar apa? Agar nanti ketika Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dan kita mudah-mudahan ini mendapatkan sesuatu yang baik dan juga doa yang insya Allah ada tausiah dari Ustadz Ahmad Ridwan. Bagaimana cara dan doa-doa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Silakan Ustadz. Jazakallah khair Ustaz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa yang di rumah, bahwa dahulu tatkala Firaun memiliki saharah. Saharah itu adalah tukang sihir. Tukang sihirnya adalah penentang Nabi Musa. Dia ikut serta untuk membuat orang-orang terkelabui matanya. Perbuatan sihir termasuk ke dalam dosa besar. Rasulullah mengatakan, ittaqu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan kalian. Di antaranya adalah as-sihru, berbuat sihir. Dan perbuatan sihir adalah perbuatan kufur kepada Allah. Tetapi di akhir-akhirnya, setelah dia melihat kekuasaan Allah lewat tongkat Nabi Musa, berubah menjadi ular yang memakan semua tali temali tadi, maka kemudian mereka mengucapkan kalimat yang ini menjadi tuntunan bagi kita pada pagi hari ini, agar kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Apa doa itu? Yang di rumah siapkan alat tulisnya. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 126.
Ya. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana afrigh alaina afrigh alaina sabra sabra wa tawaffana wa tawaffana muslimin. muslimin. Rabbana Rabbana afrigh alaina afrigh alaina sabra sabra wa tawaffana wa tawaffana muslimin. muslimin. Rabbana Rabbana afrigh afrigh alaina alaina sabra sabra wa tawaffana wa tawaffana muslimin. muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah dalam keadaan muslim. Ini doa dibaca di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat terbaik, selalu ucapkan. Tadi kata Ustadz kita, Ustadz Abdul Kafi, bahwa seorang akan ditutup usianya di atas kebiasaan yang ia lakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Rasulullah mengatakan ini kepada semua sahabatnya, berbuatlah. Rawat terus perbuatanmu yang baik, rawat terus, lestarikan. Karena semua akan dimudahkan ke arah apa yang biasa dia lakukan. Makanya doa ini menginspirasi kita. Jika dulu, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim, jika dahulu, yakni kanu saharah, mereka dulu ahli sihir, fakanu fayakunu syuhada, kemudian mereka meninggal secara syahid, karena apa? Karena Fir'aun menghukum mereka, Fir'aun membunuh mereka. Inilah kemudian ketetapan doa itu memantapkan dia untuk tetap menghamba kepada Allah, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah makanya Bapak Ibu pemirsa di rumah dan semua jamaah yang ada di studio, kitalah orang yang paling butuh doa ini. Kita paling butuh doa ini. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Meninggal dengan fujatan, meninggal dengan banyak, meninggal tiba-tiba. Orang bilang nggak sakit lagi meninggal. Ya nggak pernah medical check up. Padahal banyak penyakit, ya kan? Tiba-tiba tadi meninggal dunia. Kemudian belum lagi ada kecelakaan, baik itu di pesawat, transportasi udara, maupun di darat, transportasi banyak sekali, atau di laut. Maka seperti itu banyak kita baca doa ini. Kematian akan datang dimanapun kita berada. Karena rahasia di balik kematian, kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Tidak ada manusia yang kekal abadi. Sepanjang umurnya Nabi Nuh pun mati. 125 tahun umur daripada Nabi Musa pun mati. Karena setiap jiwa akan merasakan kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Dan jadilah mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Semoga kita siap menghadapi yang namanya kematian. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.